pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Padang macet total. Kendaraan mengular hingga 6 km akibat truk tangki Pertamina tabrak 2 sepeda motor yang sedang terparkir. Baru pertama kali menjual sabu-sabu, seorang pemuda diringkus polisi. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah kebutuhan pokok merangkak naik. Mendapat laporan adanya warga yang tenggelam, petugas tim reaksi cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solo bersama unsur SAR lainnya mendatangi lokasi dan kemudian melakukan pencarian korban dengan menggunakan perahu karet di sekitar lokasi. Raflis, pemuda yang berusia 22 tahun, warga asal Sungai Pagu, Senin sore ditemukan meninggal dunia di danau di atas Kecamatan Danau Kembar. Korban ditemukan tenggelam tidak jauh dari lokasi yang diduga tempat ia menangkap ikan. Awalnya korban pergi memancing ikan di danau itu dengan menggunakan sebuah sampan. Namun karena cuaca yang cukup ekstrim, sampan yang digunakannya terbalik dan korban jatuh ke danau. Warga yang mengetahui peristiwa itu melaporkannya ke kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solo. Korban ditemukan 4 jam kemudian. Kita mendapatkan laporan dari Camat Lembah Gumanti sekitar jam 13 dan kami langsung mengirim tim TRC ke lokasi. Korban ditemukan tidak jauh dari lokasi kejadian, yaitu tepatnya di Batu Putih di Jorongsa, Nagari Alam Panjang, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solo. Setelah dilakukan pemeriksaan, untuk memastikan korban sudah meninggal dunia di puskesmas setempat, jasad korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarganya. Garnadi melaporkan dari Kabupaten Solo. Gara-gara sopir hilang kendali, truk tangki Pertamina yang datang dari arah utara Padang menabrak 2 unit sepeda motor yang sedang terparkir di atas trotoar depan Baskomal, Jalan Hamka Air Tawar, Kecamatan Padang Utara, Selasa pagi. Seperti yang terlihat dalam video amatir ini, posisi truk tangki menyilang di tengah badan jalan. Sedangkan 2 unit sepeda motor terjatuh di jalan dalam kondisi hancur. Tidak hanya itu, muatan bahan bakar minyak dari truk tangki tersebut berceceran di jalan. Sopir truk tangki Alfikri Darmawan berusaha menutup kebocoran BBM itu. Belum diketahui apa penyebab sopir mengalami hilang kendali karena masih dalam pemeriksaan petugas unit laka Polresta Padang. Yang pasti, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Akibat tabrakan itu, polisi lalu lintas menutup jalan dari arah Lubuk Buaya menuju pusat kota Padang dan mengalihkan ke badan jalan di sebelahnya, sehingga menjadi 2 jalur. Kemacetan pun tak terhindarkan. Ratusan kendaraan dari arah utara terjebak dan kendaraan mengular hingga daerah Kalumpang yang berjarak lebih dari 6 km dari lokasi tabrakan. Hal ini disebabkan tabrakan terjadi pada pagi hari saat jam sibuk karena sebagian besar warga berangkat kerja. Betul, pada pukul 06.00 WIB kita terima laporan terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil tangki, yang mana mobil tangki datang dari arah utara atau dari arah bandara menuju kota Padang. Sesampainya di TKP, out control sehingga menabrak sepeda motor yang parkir di trotoar jalan depan Baskomol. Untuk korban jiwa nihil, hanya kerugian material.
Petugas unit laka Polresta Padang kemudian membawa truk tangki Pertamina dan 2 unit sepeda motor yang sudah rusak tersebut ke kantornya sebagai barang bukti kecelakaan. Setelah itu, jalan dibuka kembali seperti semula dan arus lalu lintas kembali normal, meski kondisinya padat merayap. Robiham melaporkan dari Padang. Hujan deras yang melanda Pasaman Barat menyebabkan banjir di beberapa lokasi. Beberapa warga mengalami luka-luka karena terseret banjir. Tak lama kemudian, datanglah sekelompok orang memberikan pertolongan pertama dan mengevakuasi korban ke rumah sakit. Peristiwa itu merupakan simulasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Sumatera Barat dan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat pada hari Senin di halaman kantor Bupati Pasaman Barat. Simulasi ini menekankan peranan masyarakat yang tergabung dalam Kampung Siaga Bencana. Mereka adalah warga kampung yang telah mendapatkan pelatihan penanggulangan bencana kepada masyarakat dari Dinas Sosial Sumbar. Diharapkan, apapun bencana alam yang terjadi, warga Kampung Siaga Bencana inilah yang memberikan pertolongan pertama kepada warga yang membutuhkan sebelum kedatangan tim SAR maupun petugas BPBD Pasaman Barat. Peserta simulasi ini adalah warga Nagari Ayagadang Barat, Kecamatan Pasaman, dan warga Nagari Sinurui, Kecamatan Talamau, yang jumlahnya mencapai 120 orang. Kedua kampung ini telah dikukuhkan sebagai kampung siaga bencana, karena 2 nagari ini rawan bencana banjir. Ini baru ada 2 nagari, Nagari Sinurui dan Nagari Ayagadang Barat. 2 nagari ini yang terdata oleh kita rawan bencana, terutama bencana banjir ya, itu di Nagari Ayagadang Barat. Terus setiap tahun selalu air Ayagadang itu meluap dan Pasaman ini. Dengan demikian ini kita pandang perlu untuk kesiapsiagaan ini sangat perlu kita lakukan di negara ini. Sementara itu, menurut Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, kampung siaga bencana ini bisa menjadi garda terdepan jika di daerahnya terjadi bencana. Mereka akan membantu korban bencana dan juga penyaluran bantuan kepada korban bencana. Karena kita memang rawan bencana, maka mitigasi dan kesiapsiagaan itu berupa baik SDM-nya, orang-orang yang akan mengurus pas hari H bencana itu juga pasca, begitu juga untuk logistik ya. Walaupun ada dari pusat, dari provinsi, dari kabupaten kota, ketika ada bencana, yang pertama dulu itu yang ada di KSB ini, ketika Menurut pekerja sosial ahli Pratama di Direktorat Perlindungan Sosial, korban bencana alam Kementerian Sosial RI di seluruh Indonesia, terdapat sekitar 900 kampung siaga bencana. Sedangkan di Sumatera Barat telah ada 31 kampung siaga bencana. Karena KSB merupakan salah satu program nasional. Dan di seluruh Indonesia sudah terbentuk kurang lebih 900 kampung siaga bencana. Fokus kita adalah masyarakat. Karena seperti yang kita ketahui bahwa bencana itu terjadi kapan saja dan di mana saja tanpa kita rencanakan. Dan yang menjadi garda terdepan adalah masyarakat itu sendiri yang terkena bencana. Sehingga harapan kami sesuai dengan arahan dari pemerintah kami, masyarakat itu kita siapkan. Sehingga ketika terjadi bencana, masyarakat itu bisa dapat membantu masyarakat lainnya yang terkena bencana. Kini, di Pasaman Barat, telah ada kampung siaga bencana di 2 nagari. Di setiap kampung siaga bencana ini juga diberikan perlengkapan, seperti tenda, matras, makanan siap saji, dan perlengkapan bantuan bencana. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Banyak cara yang dilakukan orang untuk merayakan sesuatu. Sekumpulan warga Sumatera Barat yang sehobi mengendarai mobil kijang berkumpul di Ampalu Camp, Lubuk Begalung, Padang hari Minggu. Mereka berkumpul untuk merayakan ulang tahun komunitasnya yang ke-7 tahun. Menariknya, kehadiran mereka juga diikuti oleh keluarga masing-masing, sehingga suasana menjadi meriah. Peserta tidak hanya dari Sumatera Barat, tapi ada juga dari Jambi dan Riau. Pada kesempatan ini, Kepala Dinas Perhubungan yang diundang
memanfaatkannya untuk menyosialisasikan keselamatan berlalu lintas. Pasalnya, kampanye keselamatan berlalu lintas sangat tepat diberikan kepada anggota komunitas daripada perseorangan. Yang pertama tentu kita mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-7 bagi Toyota Kijang Super Indonesia Sumatera Barat. Nah, ini tentu kita berharap dengan komunitas ini bisa menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Tentu komunitas-komunitas inilah yang bisa kita ajak untuk bisa menjadi pelopor dari keselamatan berlalu lintas itu sendiri. Ketua Komunitas Mobil Kijang Sumatera Barat mengatakan, selain merayakan ulang tahun komunitasnya yang ke-7, kegiatan ini juga sekaligus sebagai ajang silaturahmi sesama anggota dan keluarga masing-masing. Ya, kita mengagendakan kalau yang datang malam kita akan mengadakan camping bersama. Tentu ada acara-acara yang sudah ditentukan oleh panitia. Alhamdulillah hari ini yang datang dari lingkungan se-Sumatera Barat dan ada juga dari tamu provinsi seperti Jambi, Riau dan dari Pasuruan, Jawa Timur. Acara ulang tahun komunitas ini juga dimeriahkan dengan memotong tumpeng dan hiburan. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang.